kelompok 9 yang beranggotakan saya Septiana Putri NIM 2018-286, Nikita Nur Fauziah NIM 2018-300, Taufikur Rahman NIM 2018-287, Anggira Madewi Martono NIM 2018-303, dan Farida Umami NIM 2018-319. Kita akan mempresentasikan manajemen lintas budaya dengan tema Negotiation and Global Partnership. Yang pertama, ada pengertian kemitraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan merupakan sebuah kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kemitraan. Unsur-unsur kemitraan yang pertama yaitu unsur kerjasama antara usaha kecil, yang mana di situ terdapat pihak dan usaha menengah atau usaha besar yang berada di lain pihak. Yang kedua ada unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar. Dan yang ketiga ada usaha paling memerlukan, yang mana mereka saling memperkuat dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya ada tujuan kemitraan. Tujuan dari kemitraan sendiri yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis. Di samping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Taufikur Rahman. Berikutnya adalah tantangan dalam kemitraan global. Sering kita jumpai kasus kegagalan pada perusahaan dalam hal menjalankan kemitraan global. Berikut merupakan salah satu contoh nyata dari kegagalan pada perusahaan antar negara, yaitu negara Jepang yang bekerja sama dengan perusahaan Spanyol, di mana manajer perusahaan Jepang sama sekali tidak memiliki persiapan yang baik untuk menghadapi kebudayaan dari negara Spanyol, khususnya dalam menjalankan bisnis. Masalah yang dihadapi dari keduanya adalah dalam hal bahasa. Beberapa orang Jepang tidak dapat berbicara bahasa Spanyol, sedangkan tidak ada di satu pihak Spanyol yang dapat berbicara bahasa Jepang, sehingga pihak Jepang menjadi kurang sejalan karena mereka tidak dapat mengapresiasikan dalam bahasa Inggris, sedangkan pihak Spanyol tidak sejalan juga karena pihak Jepang memiliki prinsip kerja yaitu bisnis setiap saat. Berikutnya adalah orang Jepang kurang hargai budaya Spanyol, di mana dalam budaya Spanyol makan itu memerlukan waktu yang lama, sehingga kurang sejalan dengan negara Jepang yang sangat menghargai waktu untuk bekerja. Masalah lain juga timbul karena negara memiliki cara yang berbeda dalam membuat keputusan, di mana pihak negara Jepang itu dalam mengambil keputusan yang singkat, sedangkan partnernya pihak Jepang itu dalam mengambil keputusan memerlukan waktu yang lama karena pengambilan keputusan ditentukan oleh manajer senior yang terlalu kritis. Pada kasus lain, terjadi pada kemitraan negara Amerika dengan Swedia. Para manajer asal Amerika membuat jadwal rapat pada bulan Agustus misalnya, di mana bulan tersebut merupakan waktu liburan untuk orang Spanyol. Manajer Spanyol mengatakan bahwa mereka lebih senang bekerja sama dengan perusahaan asal Eropa, karena Eropa cenderung lebih cepat beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang baru. Para manajer eksekutif Swedia mengatakan, menyimpulkan Amerika lebih bisa melakukan pendekatan dalam banyak hal. Mereka mencoba untuk mengatasi masalah yang muncul, sedangkan Swedia lebih lambat pada tahap awal. Mereka hanya duduk memikirkan masalah dan cukup yakin dapat mengatasinya. Kemudian baru mereka melakukan aksi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nikita Nur Fauziah NIM 2018-300 akan melanjutkan presentasi untuk poin C, yaitu Negotiation Patterns Across Culture, yang dimana kami menggunakan 3 negara, yaitu Brasil, Jepang, dan Amerika Serikat untuk mengetahui pola-pola budaya negosiasi dari 3 negara tersebut. Untuk yang pertama yaitu negara Brasil, dengan pola budaya negosiasinya dalam bernegosiasi, yang terpenting hasilnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian menghindari resiko, dan dalam berkomunikasi kadang penyampaiannya secara emosional dan lebih sering berlebihan. Untuk yang negara Jepang, dengan mementingkan keuntungan jangka panjang dan biasanya mengesampingkan kepentingan pribadi, enggan mengambil resiko, dan gaya berkomunikasinya dengan berbicara tidak langsung dan sering menggunakan bahasa teknis. Kemudian untuk Amerika Serikat, lebih mementingkan keuntungan jangka pendek
seringkali bersamaan dengan kepentingan pribadi untuk negosiator. Kemudian berani mengambil resiko dan berbicara langsung ke intinya atau straightforward, dan juga kadang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan. Nama saya Ingrama Dewi Martono, NIM 2018-303. Selanjutnya adalah kriteria building global partnership. Kriteria untuk memilih partner global antara lain yang pertama harus memiliki solid capability of strategic goals and tactics. Kemudian complementary value creating resources, lalu complementary corporate cultures, strong commitment to the partnership, dan juga strong philosophical and operational capability. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan negosiasi global. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama memikirkan hasil jangka panjang dari perjanjian, kemudian mempersiapkan negosiasi global, lalu mendapatkan persetujuan dari semua pihak, selanjutnya menyampaikan pesan dengan jelas, lalu memanage hasil negosiasi sebagai proses berbisnis. Yang terakhir yaitu mengatur proses negosiasi. Nah, negosiasi global itu yang sukses adalah mereka yang mampu merasa nyaman dengan iklim budaya yang berbeda-beda dan mampu membangun dan menjaga hubungan pribadi dengan orang lain. Nah, agar proses negosiasi berhasil, maka harus memperhatikan beberapa hal seperti yang paling kontroversial itu kemampuan berbahasa asing, dan juga lebih berkonsentrasi pada membangun hubungan jangka panjang dan menghindari stereotip dan generalisasi budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Farida Umami, NIM 2018-319. Di sini saya akan menjelaskan managing global partnership. Ada beberapa poin dari mekanisme kontrol yang biasa digunakan untuk memastikan pemenuhan dari apa yang telah disepakati. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur yang jelas dari kesepakatan tertulis. Yang kedua ada ketentuan kontrak dan persyaratan dari kedua belah pihak. Yang ketiga ada perjanjian di muka pada personil kunci yang akan terlibat dalam perjanjian kerjasama. Yang keempat ada prediksi ke depan dari perusahaan atau dewan direktur dari anak perusahaan. Yang kelima ada kontrol anggaran dan penggunaan prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disepakati. Yang keenam ada mengembangkan hubungan interpersonal yang jujur dan terbuka dari para pemain kunci dalam negosiasi. Yang ketujuh ada kebijakan yang jelas mengenai alokasi dan utilisasi sumber daya dengan pemantauan berkelanjutan dari kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.